Manuel Locatelli masih diragukan main di laga kontra Al Ain. Bianconeri akan menatap musim baru dengan proyek baru bersama Igor Tudor, yang telah dikonfirmasi sebagai juru taktik untuk musim depan. Namun, tak hanya dipastikan menukangi tim pada musim mendatang, Tudor juga mendapatkan perpanjangan kontrak dari Juventus, yang akan mengikatnya hingga tahun 2027. Keputusan ini menjadi sinyal kuat atas kepercayaan penuh yang diberikan manajemen klub terhadap sang pelatih. Tugas berikutnya bagi Tudor, setelah berhasil membawa Juventus mengamankan tiket ke Liga Champions, adalah tampil di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Selain itu, Tudor bersama General Manager baru Damien Comolli akan membangun ulang skuad dengan melakukan pembenahan di beberapa sektor yang dinilai masih belum optimal. Salah satu fokus utama adalah masa depan Dusan Vlahovic, yang berpotensi dilepas karena kontraknya akan memasuki tahun terakhir pada bursa transfer musim panas tahun depan. Turnamen Piala Dunia antar klub 2025 juga akan menjadi momen penting bagi Juventus untuk memasarkan Vlahovic, demi mendongkrak nilai jual sang penyerang di bursa transfer internasional. Laga pertama Bianconeri di turnamen ini adalah menghadapi Al Ain. Namun, Manuel Locatelli kemungkinan besar tidak akan tersedia untuk tampil dalam laga pembuka tersebut. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Locatelli masih diragukan untuk tampil karena hanya berlatih secara terpisah dari rekan-rekan setimnya dalam sesi latihan terakhir. Jika kondisinya belum memungkinkan dan tidak dianggap mendesak, maka gelandang timnas Italia tersebut tidak akan dipaksakan bermain saat Juventus menghadapi Al Ain. Sebagai gantinya, ex-pemain AC Milan itu akan difokuskan untuk dipersiapkan tampil pada laga kedua menghadapi wakil Maroko, Wydad Casablanca, di mana kehadirannya dinilai lebih penting dalam strategi rotasi tim. Federico Gatti pilih bertahan, Napoli gigit jari. Federico Gatti terus menunjukkan perkembangan impresif sejak bergabung dengan Juventus dari Frosinone. Performa konsistennya di jantung pertahanan membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan dan kini menarik minat dari berbagai klub, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya, manajemen Juventus dilaporkan tengah memfinalisasi proses perpanjangan kontrak sang bek. Tawaran dengan syarat yang lebih baik telah diajukan, dan kesepakatan prinsip antara kedua belah pihak dikabarkan telah tercapai. Hal ini menunjukkan peran sentral Gatti dalam rencana jangka panjang klub. Di sisi lain, Napoli menunjukkan minat serius. Pelatih Antonio Conte disebut sudah lama mengagumi Gatti dan menjadikannya target prioritas sejak jendela transfer Januari. Conte yakin Gatti dapat menjadi tambahan krusial untuk memperkuat sektor pertahanan Napoli. Meski begitu, Juventus diyakini enggan melepas pemain andalannya ke rival langsung di Serie A. Menurut laporan jurnalis Orazio Accomando kepada Tutto Mercato Web, sang pemain juga lebih memilih bertahan di Allianz Stadium. Keinginan Federico Gatti adalah tetap mengenakan seragam Juventus. Minat dari Napoli memang konkret, namun peluang perpanjangan kontrak jauh lebih besar dibanding kemungkinan hengkang, ujar Accomando. Perkembangan Gatti menjadi salah satu kisah positif dalam proyek regenerasi Juventus. Dengan kesepakatan baru yang tinggal menunggu waktu, pengumuman resmi diyakini akan segera dirilis. Igor Tudor dinilai lebih mumpuni dibanding Thiago Motta. Juventus secara resmi menunjuk Igor Tudor sebagai manajer permanen, sekaligus mengakhiri spekulasi soal kemungkinan kembalinya Antonio Conte. Penunjukan ini terjadi setelah Tudor sukses membawa Bianconeri lolos ke Liga Champions dan mengamankan posisi 4 besar Serie A, menyelamatkan musim yang sebelumnya tidak stabil di bawah kendali Thiago Motta. Motta sendiri dipecat pada Maret lalu menyusul rentetan hasil buruk, meskipun mendapat kepercayaan penuh dan dukungan transfer dari manajemen. Pada awalnya, Juventus sempat mempertimbangkan sejumlah kandidat pelatih berpengalaman lainnya. Namun, kemampuan Tudor dalam menstabilkan performa tim di fase akhir musim menjadi faktor kunci yang membuat manajemen memutuskan untuk mempermanenkannya. Meski tidak menghadirkan perubahan besar, Tudor dinilai mampu memberikan arah yang jelas dan konsistensi taktis yang dibutuhkan klub. Tugas besar pertama Tudor sebagai pelatih tetap adalah memimpin Juventus di ajang Piala Dunia antar klub 2025, di mana ekspektasi klub adalah tampil impresif di pentas internasional. Jurnalis Francesco Opini dari Tutto Mercato Web menyatakan keyakinannya terhadap kapasitas Tudor, menyebutnya sebagai peningkatan dibanding Thiago Motta. Ia memiliki lebih banyak opsi pemain dan memberikan stabilitas yang tidak dimiliki Motta. Juventus awalnya mencari sosok revolusioner, tapi akhirnya memilih seseorang yang mampu menyelamatkan kapal dari kehancuran, ujar Opini. Penunjukan Tudor menandai pergeseran strategi Juventus yang kini lebih menekankan pada stabilitas jangka panjang dibanding perubahan radikal. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan klub ke jalur kompetitif di level tertinggi Eropa dan domestik. Cambiaso, ungkap Thiago Motta gagal di Juventus. Era kepelatihan Thiago Motta di Juventus hanya berlangsung singkat. Bek kiri Juve, Andrea Cambiaso, mengungkapkan alasan kegagalan mantan pelatihnya tersebut. Thiago Motta direkrut oleh Juventus untuk menggantikan Massimiliano Allegri pada musim panas 2024. Manajemen Bianconeri terpikat oleh reputasi Motta setelah sukses membawa Bologna finish di peringkat kelima Serie A 2023-2024 dan mengantar klub itu lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Namun,
Motta gagal memenuhi ekspektasi tinggi yang dibebankan padanya. Ia diberhentikan hanya setelah memimpin 42 pertandingan, meskipun kontraknya semula berdurasi 3 tahun. Statistik menunjukkan performa yang mengecewakan, hanya 18 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Kekalahan memalukan 0-3 dari Fiorentina di laga tandang pada Maret lalu menjadi titik nadir yang menandai berakhirnya karir Motta di Turin. Juventus kemudian menunjuk Igor Tudor sebagai pelatih sementara hingga akhir musim 2024-2025, sebelum akhirnya memperpanjang kontraknya hingga 2027. Andrea Cambiaso sendiri enggan terlalu jauh menanggapi pemecatan Motta. Pemain berusia 25 tahun itu hanya menyebut bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Saya tidak tahu. Jika kamu bertanya kepadaku pada bulan Agustus lalu, aku tidak akan pernah membayangkan situasinya akan berakhir seperti ini. Aku menyesal, karena aku mengenalnya dengan baik, ujar pemain timnas Italia itu. Aku pernah bekerja sama dengannya di Bologna, dan menurutku dia adalah pelatih yang hebat. Namun, ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan hasil akhirnya pun terlihat jelas, lanjut Cambiaso seperti dikutip dari Football Italia. Igor Tudor sendiri memimpin Juventus dalam 9 pertandingan setelah mengambil alih dari Motta. Dalam periode tersebut, pelatih asal Kroasia itu mencatatkan 5 kemenangan, 1 kekalahan, dan sukses membawa Juventus finish di posisi keempat klasemen akhir Serie A. Saga transfer Victor Gyökeres, usai tolak MU dan dicueki Arsenal, kini didekati Juventus. Dengan Arsenal yang kini tampak ragu, raksasa Serie A Juventus mulai bergerak cepat. Gyökeres, 27 tahun, mencuri perhatian setelah menunjukkan performa impresif bersama Sporting. Sejumlah klub Premier League seperti Arsenal dan Manchester United sebelumnya sempat menunjukkan ketertarikan. Awal bulan ini, Mirror Football mengabarkan bahwa Gyökeres lebih tertarik bergabung dengan Arsenal. Namun, The Gunners kini fokus mengejar Benjamin Sesko dari RB Leipzig, dan mulai mempertimbangkan ulang niat mereka karena tingginya harga yang diminta Sporting. Melihat celah itu, Juventus tidak tinggal diam. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, klub asal Turin siap mengakomodasi permintaan gaji Gyökeres sebesar 11 juta pound per tahun. Mereka bahkan dikabarkan akan mengajukan tawaran resmi lebih dari 60 juta pound dalam waktu dekat. Jika transfer ini terwujud, Juventus akan memberi pukulan telak bagi Arsenal, yang meski masih berminat, frustrasi dengan sikap keras Sporting dalam negosiasi. Sebelumnya, beredar kabar bahwa Sporting dan Gyökeres memiliki kesepakatan tidak resmi yang memungkinkan sang striker hengkang dengan harga 60 juta pound, jauh di bawah klausul pelepasan resminya. Namun, Presiden Sporting, Federico Varandas, membantah keras kabar tersebut dan menuduh agen Gyökeres bermain api. Ketegangan ini mungkin akan memengaruhi minat dari beberapa klub lain, namun banyak pihak tetap memprediksi bahwa Gyökeres akan meninggalkan Portugal pada musim panas ini. Sementara itu, Manchester United, yang sempat masuk dalam perburuan, kini mengalihkan perhatian mereka ke Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Kabarnya, Seta Merah telah menjalin kontak dengan sang penyerang muda asal Prancis, yang juga dilirik oleh Chelsea dan Liverpool. Persaingan ketat untuk mendapatkan Gyökeres menjadi gambaran panasnya bursa transfer musim ini. Juventus, dengan tawaran ambisius mereka, kini menjadi kandidat kuat dalam perlombaan, meskipun kepastian masih menunggu pengumuman resmi.